Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar kedudukan titik, garis dan bidang serta jarak titik, garis dan bidang. Pada kali ini kita akan belajar sudut garis dan bidang. Pernahkah kalian mencermati posisi layar dan keyboard laptop? Pada saat Anda membuka atau menutup laptop, posisi layar dan keyboard membentuk sudut tertentu. Bagaimanakah cara menentukan sudut antara layar dan keyboard? Kalian akan mengetahuinya setelah kalian belajar sudut garis dan bidang. Berikut akan dijelaskan oleh Ibu Guru. Silahkan disimak dan diperhatikan baik-baik. Oke. Dimensi 3 dengan topik sudut garis dan bidang. Kompetensi dasar pada kali ini adalah mendeskripsikan jarak dalam ruang, titik, garis, dan bidang, menentukan jarak dalam ruang, titik, garis, dan bidang. Indikator yang kita capai pada kali ini adalah dapat mendeskripsikan sudut antara dua garis, dapat mendeskripsikan sudut antara garis dan bidang, dapat mendeskripsikan sudut antara bidang dan bidang, dapat menentukan sudut antara dua garis, dapat menentukan sudut antara garis dan bidang, serta dapat menentukan sudut antara bidang dan bidang. Secara matematis, sudut merupakan besaran rotasi suatu ruas garis dari satu titik pangkalnya ke posisi yang lain. Nah, sudut dapat pula diartikan sebagai ruang antara dua ruas garis lurus yang saling berpotongan. Titik perpotongannya disebut sebagai titik sudut. Perhatikan gambar. Sudut antara layar dan keyboard dinyatakan dengan sudut AOB, ya, sudut AOB. Misalkan layar dan keyboard laptop sebagai bidang, maka kita dapat menentukan besar sudut antara bidang layar ini dengan bidang keyboard ini. Sudut antara dua garis. Sudut antara dua garis ini nanti akan terbagi menjadi dua, yaitu sudut antara dua garis yang berpotongan dan sudut antara dua garis yang bersilangan. Yang pertama, sudut antara dua garis yang berpotongan. Dua garis dikatakan berpotongan jika kedua garis terletak pada satu bidang dan kedua garis hanya mempunyai satu titik persekutuan. Pada gambar ini, garis G dan garis H berpotongan di titik P. Sudut antara kedua garis ini dapat kita tentukan dengan cara berikut. Yang pertama, di garis G, di garis H, ini P. Pilihlah titik A yang terletak pada garis G. Misalkan saya pilih titik A di sini. Kemudian pilihlah titik B yang terletak pada garis H. Ini B. Nah, sudut ABB atau gini M, sudut AAPB ini disebut dengan ukuran sudut antara garis G dan garis H. Sudut antara dua garis yang berpotongan yaitu sudut lancip, ya, di sini yang terbentuk oleh kedua garis tersebut. Sudut antara garis G dan garis H yaitu sudut APB. Nah, untuk lebih jelasnya, lihatlah contoh berikut ini. Penyelesaiannya, yang pertama kita akan menentukan ruas garis AH dan AC. Garis AH dan AC berpotongan di titik A. Kita amati di sini AHC. Saya gambarkan seperti ini, ya. ACH. Di sini 5 akar 2, 5 akar 2, 5 akar 2. Tiga sisinya memiliki panjang sisi yang sama. Artinya ini merupakan segitiga sama sisi. Ketika segitiganya sama sisi, maka besaran sudutnya masing-masing 60 derajat. Jadi sudut antara garis AH dan AC itu adalah 60 derajat. Selanjutnya kita amati di sini DB dan BF nanti berpotongan di titik
DB, DB dan BF. Lihat di sini, ini DBF, ini 5 ya, 5 akar 2. DF itu diagonal ruang, berarti 5 akar 3. Kita amati di sini, 5 akar 2, 5 akar 3. Ini pasti dia siku-siku di sini. Kita cek di sini ya, 5 akar 3 dikuadratkan sama dengan 5 akar 2 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Ya, artinya ini adalah siku di B. Jadi sudut antara garis DB dan BF itu adalah 90 derajat. Ingat, kalau dia siku-siku kan 90 derajat ya, siku-siku di B. Kita lanjutkan, sudut antara dua garis yang bersilangan. Kita lihat pada gambar garis G dan garis H. Garis H pada bidang ya, garis G di luar bidang. Garis G bersilangan dengan garis H. Untuk menentukan sudut antara garis G dan garis H, caranya kita buat garis yang sejajar dengan garis G, yaitu garis G aksen. Ini garis G aksen, di sini garis H. Pilihlah titik ya, C pada garis H. Nah, ini C, di sini P perpotongannya. Kemudian pilihlah titik D pada garis G aksen. Besar sudut CPD disebut ukuran sudut antara garis H dan garis G aksen. Sudut antara garis H dan garis G yang bersilangan yaitu sudut lancip yang terbentuk oleh garis H dan garis G aksen. Garis G aksen sejajar dengan garis G dan memotong garis H. Jadi besar sudut H dan G itu sama dengan M sudut H G aksen, yaitu sudut CPD. Baiklah, kita lihat contoh. Kita gambar terlebih dahulu balok ABCD EFGH. AB-nya 12 cm, BC-nya 6 cm, kemudian CG-nya 4 cm. Garis AB dan FH bersilangan. Jadi kita tarik ya garis yang sejajar dengan HF, yaitu garis BD. Nah, jadi sudutnya di sini. Alfanya di sini A, B, D. HF ini sejajar dengan BD. Sudutnya di sini. AB-nya 12, AD sama dengan BC 6, BD-nya adalah 12 itu bisa tulis 6 akar 4 ya. Akar 4 kan 2 kali 6 12. Akar 4 akar 1 berarti di sini 6 akar 5. BD-nya 6 akar 5. Berarti sinus sudut AB dan FH itu sama dengan sinus sudut ABD, sama dengan sinus ABD AD per BD, sama dengan AD-nya 6 per 6 akar 5. Jadi sama dengan 1/4 akar 5, atau bisa saya tuliskan 1/5 akar 5. Jadi ketemu sin sudut AB dan FH itu adalah 1/5 akar 5. Selanjutnya kita menentukan kosinus sudut antara ruas garis FG dan CE. FG ya, di sini FG, kemudian CE. Nah, kita perhatikan, kita tarik garis yang sejajar FG, yaitu garis BC. Ingat tadi AB-nya 12, BC-nya 6, CG-nya 4. Jadi saya gambarkan di sini ya. Di sini adalah E, B, C, 12, 6, A, B, E. Ini 12, ini 4 kali 3 ya. Berarti di sini akar 9 kan 3, 4 kali 3 kan 12. Berarti akar 1 akar 9, 4 akar 10. Kita pakai cara cepat ya untuk menentukan panjang sisi yang lain dari segitiga siku-siku. Lihat pada video sebelumnya ya. Jadi di sini BE-nya 4 akar 10, BC-nya 6, 160 tambah 36 ya. EC akar dari EB kuadrat ditambah BC kuadrat, di akar dari 4 akar 10 dikuadratkan ditambah 6 kuadrat, 160 ditambah 36
196. Akar 196 sama dengan 14 cm. Itu untuk BC. Kita amati di sini. Ruas garis FG dan CE. FG tadi kan sejajar BC, berarti sudutnya di mana? Ya, di sini. Di sini alfanya. BC-nya 14, kosinus sudut FG dan CE itu sama ada dengan kosinus alfa. Ya, sehingga kosinus alfa si BC per EC sama dengan 6/14. Kita sederhanakan menjadi 3/7. Jadi nilai kosinus alfa sama dengan 3/7. Selanjutnya kita masuk ke sudut antara garis dan bidang. Perhatikan gambar berikut. Sebuah garis yang memotong atau menembus bidang, maka terdapat ukuran sudut yang terbentuk antara garis dan bidang tersebut. Pada gambar, garis G menembus bidang V di titik P. Sudut antara garis dan bidang ini dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. Kita pilih titik E yang terletak pada garis, kemudian kita proyeksikan titik P ini dan titik E pada bidang V, sehingga hasil proyeksi kedua titik yaitu titik P dan titik F. Nah, proyeksinya di sini. Ini tadi P ya, saya perjelas lagi. Besar sudut EPF disebut ukuran sudut antara garis G dan bidang V. Besar sudut EPF disebut ukuran sudut antara garis G dan bidang V. Sudut antara garis G dan bidang V yaitu sudut lancip yang terbentuk oleh garis G dan proyeksi garis G pada bidang V. Besar sudut antara garis G dan bidang V sama dengan M sudut EPF ya, besarannya adalah theta. Catatan di sini ya. Jika garisnya G itu tegak lurus dengan bidang V, maka besar sudut antara garis G dan bidang V 90 derajat. Kemudian jika garis G terletak pada bidang V atau sejajar dengan bidang V, maka besar sudut antara garis G dan bidang V adalah 0 derajat. Kita lihat contoh soal berikut ini. Penyelesaian yang pertama, kita akan mencari besar sudut antara garis TK dan bidang KLMN. Dengan terlebih dahulu kita gambar limasnya. Ini garis TK KLMN, berarti saya mengambil garis pada KLMN yaitu di KM. Di sini T, di sini KM. Rusuknya 10 akar 2. Ini sudutnya yang dibentuk di sini. Kita amati di sini. 10 akar 2 artinya siku-siku di T. Masih ingat kalian dengan segitiga istimewa 45 derajat 1 akar 2? Ya, betul. Artinya sudut yang terbentuk antara garis TK dan bidang KLMN ini kan sama dengan sudut TKM, siku-siku di T. Sudut K itu adalah 45 derajat. Jadi besar sudut antara ruas garis TK dan bidang KLMN adalah 45 derajat. Nilai sinus sudut antara ruas garis TO dan bidang TLM. Kita gambar dulu. O tadi kan perpotongan antara KM dan LN. Ini titik O, TO dan bidang TLM. Saya gambarkan di sini ya. Nah, ini TO-nya. TO dan TL di sini P misalkan. Nah, sudutnya nanti di sini di atas. Isinya 8, tengahnya 4 cm. Nah, kita amati dulu di sini. T L M 4 ya. Di sini 8. 8 itu sama dengan 4 akar 4 ya. Akar 4 di sini akar 1, berarti di sini akar 3. TP itu 4 akar 3. Ya, ingat akar 1, akar 2, akar 3. Ya, TP-nya 4 akar 3. Berarti TO-nya akar 3, akar 1, berarti di sini akar 2. Ya, TO-nya 4 akar 2. Langsung saja ya. 2. Jadi sudut antara garis
TO dan bidang TLM itu sama dengan sudut OTP. Nah, sama dengan alfa ya, berarti sinus alfa OP per TP ya sama dengan 4/4 akar 3 atau 1/3. Bisa saya tuliskan menjadi 1/3 akar 3 ya. Jadi sin sudut antara ruas garis TO dan bidang TLM itu sama dengan 1/3 akar 3. Sudut antara dua bidang. Perhatikan gambar. Bidang W dan bidang V berpotongan pada garis AB. Nah, cara menentukan besar sudut antara kedua bidang ini adalah yang pertama, pilih titik R yang terletak pada bidang V ya. Kemudian tarik tegak lurus ya, kemudian tarik garis tegak lurus melalui titik R dan menembus bidang V di titik R aksen. Tarik garis R stop P tegak lurus W dan V ya. Kemudian kita hubungkan ya titik R dengan titik P sehingga diperoleh sudut. Ini saya tulis di sini, kita akan peroleh sudut R aksen ya, sehingga besar sudut RPR aksen ini merupakan sudut antara bidang W dan bidang V. Jadi sudut antara bidang W dan bidang V itu sama dengan sudut RPR aksen. Dalam hal ini adalah alfa, sudut alfa. Nah, begitu juga untuk yang di sini ya. Berarti ini di sudutnya ini juga sama. Jadi di sini misalkan T ya. Sini T, di sini Q, sini S. Berarti sudut antara bidang V dan W itu sama dengan sudut QTS. Ini misalkan saya alfa sama dengan alfa. Itulah cara menentukan sudut antara dua bidang. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut ini. Yuk, gambar dulu ABCD EFGH. Kosinus sudut antara ACF. Di sini ABCD. Kita ambil garis dulu ya. Ya di sini nanti. Ini misalkan O ya. OBF. Ini sudut yang terbentuk. Sudut yang terbentuk antara bidang ACF dan bidang ABCD ya, seperti ini ya, OF OB ya, yaitu sudut alfa FOB. Nah, panjang sisinya 8, berarti sisinya, diagonal sisinya BD nya 8 akar 2, OB itu setengahnya BD, berarti 4 akar 2. 8 berarti 8 akar 2, setengahnya berarti 4 akar 2. BF nya 8 bisa saya tulis 4 akar 4. Akar 4 akar 2 berarti di sini 4 akar 6. Yang ditanyakan kosinus sudut ya, berarti kosinus alfa OB per OF ya sama dengan 4 akar 2 per 4 akar 6. Nih akar 6 itu akar 2 kali akar 3 ya, berarti tinggal 1/4 akar 3 atau 1/3 akar 3. Jadi kosinus sudut antara bidang ACF dan bidang ABCD adalah 1/3 akar 3. Yuk kita lanjutkan ke menentukan nilai kosinus sudut antara bidang BDE dan BDG. Kemudian BDE, EG ya. Saya tarik di sini tengah-tengah ya. Nah, inilah sudut yang terbentuk, sudut alfa. Ini misalkan O ya, perpotongannya O. A, O, E. Nah, AO itu setengahnya dari AC ya. Tadi sisinya kan 8. AC itu 8 akar 2, berarti setengahnya
4 akar 2, AE nya 8. Ingat 8 tadi 4 akar 4, akar 4 akar 2 berarti 4 akar 6 ya. EO nya 4 akar 6. Nah EG itu juga sama 8 akar 2 ya, karena merupakan diagonal sisi. Jadi saya gambarkan di sini EGO. EG nya 8 akar 2, di sini EO nya 4 akar 6, 4 akar 6. Karena sama, dia segitiga sama kaki, berarti nanti dia akan berpotongan tegak lurus di sini. Ini sudut yang terbentuk ya. Berarti di sini 4 akar 2, 4 akar 2. Nah, di sini O T E. OT nya 6 dikurangi 2, 4 akar 4 sama dengan 8 ya. OT nya 8. Nah, sekarang kita fokus ke sini aja. Kosinus sudut EOT sama dengan kosinus setengah alfa. Nah, sama dengan OT dibagi dengan EO ya. TO nya kita tahu, OT nya 8, EO nya 4 akar 6, 8 bagi 4 kan 2, sehingga diperoleh 2 per akar 6 atau 2 per 6 akar 6. Disederhanakan menjadi 1/3 akar 6. Ingat, kosinus 2 alfa itu kan 2 cos kuadrat dikurangi 1 ya. Jadi ketika saya mencari kosinus alfa, berarti sama aja dengan 2 cos kuadrat setengah alfa min 1 ya. Sehingga kita akan dapatkan kosinus alfa sama dengan 2 kali ya, cos setengah alfanya kita tak tahu tadi, 1/3 akar 6 dikuadratkan dikurangi 1, jadinya 2 kali 6/9 dikurangi 1 sama dengan 3/9, atau bisa sederhanakan menjadi 1/3. Jadi kosinus sudut antara bidang BDE dan bidang BDG adalah 1/3. Demikian penjelasan sudut, garis, dan bidang. Nah, untuk memperdalam pemahaman kalian, silahkan dicoba kuis berikut ini. Selamat mencoba, tetap semangat, semoga bermanfaat. Terima kasih. Bagaimana? Kalian sudah paham dengan penjelasan Ibu Guru kan? Terima kasih. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.